Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanaji SP, Penjuluh Pertanian Kabupaten Cirebon. Adapun yang kami sajikan itu rencana aksi perubahan adalah pertanian organik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Panitia, terutama dari BKPSDM, yang kami hormati Bapak Ibu Wideswara atau Pramateri, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta orientasi dari SMP 3K se-Kabupaten Cirebon. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang tentunya pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari dengan sukses. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa ngambil tema rencana aksi perubahan pertanian organik? Yang pertama yang melatar belakangi saya menyelesaikan ini itu didasarkan dari satu, itu kondisi tanah. Kondisi tanah kita di wilayah Cirebon ini dalam kondisi sakit, bahkan dikatakan kronis, ya, sehingga butuh ada penyembuhan melalui pengobatan secara fisik, organik, secara fisik, teknis, dan biologis. Sama seperti dengan halnya kita ketika sakit kita butuh juga diobati. Baik Bapak dan Ibu, ini yang pertama kenapa saya suka dengan pertanian organik. Tentu yang harus kita siapkan itu adalah kenapa kita bertani organik. Tentu ini ada aspek manfaat ya. Manfaat yang pertama pertanian organik adalah itu memperbaiki sifat fisik tanah ya. Nah, sifat fisik tanah ini harus diperbaiki, yang akan diperbaiki dengan organik. Itu nanti dengan perbaikan sifat fisik tanah, itu tanah membuat tanah menjadi gembur ya. Yang kedua, tanah bisa mengikat air lebih banyak karena dengan organik tanah yang dengan gembur itu bisa menyimpan air lebih banyak. Yang ketiganya akan bisa mempertahankan air tanah dari penguapan dan aliran permukaan. Jadi nggak langsung terbuang begitu saja ya, tapi diserap oleh tanah tersebut. Yang keempat adalah meresapkan air ke dalam tanah dengan baik ya, artinya tidak ada genangan, sehingga di situ juga akan menghindarkan dari berbagai macam penyakit karena ketika air menggenang sudah barang tentu di situ nanti banyak sebagai sarang nyamuk ya, banyak nyamuk bertelur menetas dan akhirnya menimbulkan sumber penyakit bagi kehidupan, terutama bagi kita ya manusia. Ya, selanjutnya itu akan memasukkan dan mengalirkan udara dalam tanah dengan baik. Kenapa? Di dalam tanah pun itu ada aerase. Sehingga dengan tanah gembur, maka aerase pun baik. Pergerakan udara dalam tanah akan baik ya. Yang selanjutnya itu tanah menjadi media yang baik untuk pergerakan akar. Sehingga dengan tanah gembur, maka pergerakan akar akan baik sehingga tanaman pun bertumbuh sehat. Sehingga nanti tanaman sehat juga akan bisa menghasilkan buah yang optimal. Yang selanjutnya adalah tanah menjadi mudah diolah atau dibajak ya. Dengan tanah yang gembur, yang sehat, tanah itu nggak lengket ketika dibajak atau dicangkul. Karena apa? Karena sifat fisik tanah sudah bagus. Baik, yang keduanya itu akan memperbaiki sifat biologis tanah ya. Nah, sifat biologis tanah ini, yang pertama tanah menjadi rumah yang ideal. Sama seperti kita ketika kita punya rumah tempat tinggal, ini akan lebih terasa enak. Karena apa? Karena segala-galanya terasa nyaman. Sama halnya tanaman, ketika tanahnya ideal, sifat fisiknya tanahnya bagus, sifat biologis tanahnya bagus, maka menjadi sebagai rumah yang ideal bagi tanaman tersebut. Ya. Yang keduanya sumber makanan untuk bakteri pengurang dan cacing itu tersedia. Kan dengan tanah yang bagus, dengan perlakuan organik, maka sumber makanan dalam tanah pun akan terkumpul dengan sendiri, akan hidup kembali, terutama cacing ya yang sebagai pengurang. Ini akan tanah menjadi gembur. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan nutrisi menjadi meningkat. Dengan perlakuan kita organik, itu tanah secara fisik sifat biologis tanah itu akan meningkat nutrisinya menjadi meningkat ya. Karena apa? Karena tersedianya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang selanjutnya akan mengundang predator lebih banyak. Apa itu predator? Predator adalah nanti hewan atau yang akan menjadi musuh alami daripada hama ya. Karena hama selama ini kenapa hama bisa
sampai terjadi banyak karena predatornya ini tidak seimbang. Karena petani selama ini bisa menggunakan penyemprotan menggunakan pestisida yang tidak bijaksana, sehingga dampaknya adalah musuh alami atau predator ini banyak yang mati, sementara hama semakin banyak. Yang kelima yaitu tanah akan menjadi humus di permukaan lebih banyak terbentuk karena dengan adanya perlakuan organik tanah di permukaan menjadi humus ya, sehingga ini yang diharapkan akan bagaimana topsoilnya akan baik karena posisi sumber hara itu ada di topsoil. Baik, manfaat yang selanjutnya menurut penelitian organik adalah memperbaiki sifat kimia tanah. Nah, sifat kimia tanah ini akan yang pertama unsur hara mikro dan makro dalam tanah akan selalu ada karena dengan perlakuan organik menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Sehingga kunci keberhasilan dalam kehidupan adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan di wilayah kita itu ramah. Dengan ramahnya itu apa? Dengan melakukan bertani organik. Yang kedua, kondisi tanah netral. Artinya pH tanah ini netral sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehingga pH netral ini 6-7. Ini tanah pH netral ini akan sangat cocok ditanam oleh semua jenis tanaman. Bahkan ternak berdiri di tanah tersebut pun akan sehat dan baik. Yang selanjutnya akan meningkat dan mempertahankan nutrisi dalam tanah. Sehingga pelepasan nutrisi melalui penguapan dan aliran ini akan terkurangi atau leaching ya. Leaching itu adalah aliran yang sehingga banyak manfaat yang diperbaiki dalam sifat fisik tanah. Yang selanjutnya adalah mengurangi gas metana, CO2, dan N2O yang bisa menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga nanti ke depan ketika semua petani pelaku utama ini menggunakan sistem pertanian organik, maka yang terjadi tanaman menjadi sehat, kehidupan pun akan menjadi nyaman. Karena apa? Karena siklusnya semuanya ada, tidak ada mata rantai yang terputuskan. Yang selanjutnya adalah proses respirasi di akar proses respirasi di akar ini berjalan baik. Karena apa? Dengan tanahnya sifat fisik tanah sehat, sifat biologis tanah sehat baik, dan sifat kimia pun tanah baik, ini akan menjadi tanaman tumbuh sehat, akarnya baik. Ketika akarnya baik, maka banyak nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tanaman yang akan dialirkan kepada batang tanaman dan daun-daun, baru akan menjadi fotosintesis, akhirnya menciptakan buah yang sangat bagus dan maksimal. Yang selanjutnya perlu persiapan, karena apa? Yang sampaikan ini sebelum kita bertani organik, maka kita juga harus mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan tentang perlakuan dulu terhadap tanah, karena kunci bertani organik itulah tanah dulu. Nah, tanah diperlakukan secara organik, ini ada beberapa hal yang kita sampaikan. Ini bagaimana kita bisa menyiapkan bahan-bahan organik yang bermanfaat tanaman dan juga buat tanah. Itu yang pertama, itu bahan-bahan yang sifatnya padat ya. Ini sifatnya padat ini sebagai yang nanti akan dilarutkan. Contoh yang kami ambil adalah rebung. Tahu kan rebung kan? Rebung itu anakan padi, anakan bambu yang masih muda. Itu namanya rebung. Dulu waktu saya masih kecil, kebiasaan ibu itu kalau ke belakang, misal ke pekarangan, ini banyak rebung di sana dan dimasak itu sangat enak sekali. Yang keduanya bisa dengan keong, ya, keong mas atau siput. Terus bisa dengan buah nanas atau pepaya. Terus nasi atau serasa atau bumbu dapur yang memang tidak dipakai atau sisa-sisa dapur ya. Terus bisa juga bonggol pisang, bisa juga dengan kulit coklat dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ini yang saya sampaikan ini sekedar contoh. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa melihat potensial yang ada di wilayah Ibu dan Bapak masing-masing. Yang kedua bahan dasarnya adalah bahan dasar cair ya. Tadi kan padat, ini yang cair. Cair ini perlunya sebagai pelarut ya. Ini bisa air cucian beras atau apa namanya air cucian beras itu ya. Terus yang kedua air kelapa bisa, dan juga air limbah pabrik tahu tempe atau air urin ternak seperti ternak sapi, ternak domba, dan ternak kelinci. Yang kelimanya bisa juga menggunakan itu darah ternak. Terus yang selanjutnya adalah bahan yang wajib, itu adalah pelarut, ini wajib ya, seperti tebu, air nira, molase atau tebu, dan juga gula merah. Nanti semua jenis-jenis bahan-bahan ini semuanya dihancurkan,
terutama yang padat, ini bisa di blender ya, biar halus, terus dicampur dengan bahan cair ya, terus campur juga dengan pelarut. Dari 3 jenis ini semuanya saling membutuhkan karena bakteri ini butuh hidup nanti dengan adanya molase, tetes tebu ya, gula merah, dan ini semua bahan dicampur jadi satu, nanti menjadi cairan larut. Nah, ini kami coba mengambil beberapa contoh terkait dengan mol ya, atau mikroorganisme lokal. Ini yang kami contohkan yang mengandung unsur hara N ya, atau gizi tinggi. Ini rebung ya. Jadi rebung ini yang kelihatannya sepele mungkin bagi Bapak dan Ibu para petani, tetapi manfaat rebung ini sangat tinggi ya, karena N-nya tinggi di sini. Nah ini silakan, ini bisa dibuat sebagai mol rebung. Yang kedua juga bisa yang mengandung N-nya tinggi, ini adalah dari mol, yaitu maja atau bernuk atau buah yang ini punya glukosa tinggi ya. Terus ini juga mengandung zat fatty yang tinggi nih kalau untuk bernuk nih, makanya penting. Dan juga bisa untuk campuran dari pesnap senapati karena punya toksin yang tinggi ya. Yang selanjutnya juga ini adalah gernuk ini juga mempunyai N yang tinggi, sehingga silakan kalau mau N diantaranya tadi sudah disampaikan, bisa dari rebung, bisa dari bernuk, dan juga bisa dari daun-daunan yang berwarna hijau. Ini adalah untuk pertumbuhan N ya. Terus yang untuk mengandung fosfor ya, kami contohkan di sini bagaimana pupuk penyediaan pupuk makro dan mikronya dari sumber alami yang bisa diambil dari tanaman. Ini juga bisa dengan bonggol pisang, karena bonggol pisang ini mengandung fosfat atau unsur P ya, sehingga silakan nanti dibuat. Jadi N-nya tadi, ini P-nya, terus yang ketiganya adalah bagaimana kita bikin mol yang mengandung unsur K atau kalium. Ini bisa diambil dari sabut kelapa ya bekasnya, atau bekas panen atau limbah jerami yang habis panen itu bisa mengandung unsur kalium. Itu bisa dihaluskan atau bisa dipotong-potong panjang 20 cm, terus kita tumpuk per 20 cm, kita kasih perlakuan, diberikan kapur, terus disiram sama molase, begitu terusnya sampai ketinggian 2 meter kita tutup, kita fermentasikan selama beberapa hari sampai 14 hari. Bahkan kalau diskomposinya bagus itu bisa seminggu bisa hancur itu dan bisa dimakan buat petani. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tadi yang saya sampaikan bahwa bahan pelarut dan bahan tambahan ini dijadikan satu semuanya sehingga akan kita campur dan kita akan menjadi satu, terus diencerkan dan baru kita nanti kita simpan semuanya di dalam botol bisa, terusan di dalam ember juga bisa, tergantung Bapak Ibu membuatnya. Kalau membuatnya banyak, misalkan 20 liter, itu bisa dengan ember yang muat 25 liter. Karena di samping itu juga nanti ditambah dengan air ya, biar untuk pelarutnya lebih bagus. Nah ini contoh-contoh yang kami mencoba presentasikan, ini dengan botol ya. Tutupnya supaya tidak ada bersentuhan dengan mol lain dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi nyimpannya jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya. Jadi tutup yang rapi biar tidak ada apa namanya, tidak terkena lalat ya. Terus tidak bisa bersentuhan langsung dengan mol-mol lain. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah bahan lain pembuatan mol. Ini bisa saja contoh yang kami sampaikan. Karena apa? Karena banyak sekali bahan-bahan organik yang memang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk ya buat petani. Seperti daun salam, daun dadap, ini juga mengandung unsur N. Terus rumen sapi, ini sebagai bakteri pengurai nih. Rumen sapi sangat bagus ya sebagai diskomposer ini. Terus sisa ikan mati atau limbah ikan ini juga N-nya tinggi karena mengandung protein. Terus biji pohon randu ini juga N-nya tinggi. Nah kalau ampas teh ini mengandung unsur kalium ini yang sangat tinggi karena apa? Yang warna kecoklat-coklatan ini pasti masuknya ke unsur K. Terus bekas bawang merah itu karena kalau bekas bawang merah itu masuknya ke zat PT ya karena ini bisa merangsang pertumbuhan. Terus kulit kacang ini juga kalau kacang ini ya kacang-kacangan kacang hijau ya, kalau kacang tanah itu maksudnya untuk K. Terus klobot dan tanah inokulasi jagung atau kacang kedelai pinus ini NPK masuk karena mengandung N dan NPK-nya. Terus buah-buahan manis dan limbah sayuran.
Nah, itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, karena apa? Sekarang dalam kondisi seperti ini pun tidak mesti bertani dengan lahan yang luas. Dengan lahan yang sempit pun seperti ibu-ibu yang kalau binaan kami adalah KWT, itu kelompok wanita tani, ini adalah pemanfaatan hang pekarangan. Sehingga ibu-ibu bisa memanfaatkan pupuk-pupuknya ini secara organik. Sehingga hasilnya pun sehat. Karena dengan organik maka tidak ada residu ya yang terkandung di dalam residunya rendah, yang terkandung di dalam hasil panen buah kita, sehingga kita aman untuk konsumsi dan halal ya untuk keluarga, sehingga keluarga akan sehat, semuanya akan menjadi lebih baik. Itu saja barangkali, terima kasih yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kami juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu Panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.